Okay, before start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya udah bisa melihat yang Mister tampilkan di layarnya masing-masing. Oke, today we will discuss about hadis of sympathize the orphan. Hadis tentang bersimpati kepada yatim piatu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. An Sahal ibni Sa'dun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Jadi dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah bersabda, saya dan orang-orang yang peduli terhadap yatim piatu itu bersama-sama di dalam surga. Seperti itu artinya. Oke. Yatim piatu, orphan, dalam bahasa Inggris itu orphan. Orphan itu umum. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia ada yatim, ada piatu, ada yatim piatu. Ya. Maksudnya di sini adalah yatim piatu, yaitu anak yang tidak memiliki. Ini di sini yatim, anak yang tidak memiliki ayah sebelum dia dewasa atau balik. Atau anak yang tidak memiliki ayah dan ibu sebelum dia balik. Jadi maksudnya anak yatim, yatim piatu yang di dalam hadis adalah anak yang tidak memiliki ayah, ayahnya sudah meninggal, atau anak yang ayah dan ibunya sudah meninggal sebelum balik. Itu disebut dengan anak yatim piatu. Di sini maksud anak yatim piatu yang seperti itu. Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita sebagai umat Islam agar selalu peduli. Bahkan kita haram, nggak boleh untuk menganiaya ataupun menyakiti anak yatim ini. Itu sangat dilarang. Menyakiti manusia biasa aja dilarang, apalagi menyakiti anak yatim. Lalu bagaimana agar kita dapat membantu, dapat menyemangati, dapat mensupport anak yatim? Oke. Pertama, kita bisa belajar dengannya bersama-sama, saling belajar, memberi ilmu, and feed, lalu memberi makan. Memberi ilmu, memberi makan, belajar bersama, makan bersama-sama, diajak makan bersama. Jangan suruh bayari tapi dia dibayari gitu ya. Kebalik kalau anak yatim yang membayarin kalian. Oke, next. Taken care of in everyday life. Kita harus peduli, selalu peduli dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, memberikan kasih sayang, dan keempat, melindungi. Itu cara-cara dalam agar kita dapat bersimpati kepada anak yatim. Oke, next. Lalu apa sih keuntungannya ya? Keuntungannya adalah pertama, seperti hadis tadi, bahwasanya Nabi Muhammad akan menjadikan kita sebagai tetangga. Kalau tetangga itu kan berarti dekat ya, bersebelahan. Maksudnya kita bersebelahan dengan Nabi Muhammad di surga nanti. Ketika kita peduli kepada anak yatim, kita care, kita support. Nah, itu keuntungannya. Karena itu janjinya Nabi Muhammad sendiri. Yang kedua, itu merupakan perbuatan baik. Dan tentunya akan kembali kepada kita. Yang ketiga, akan membersihkan pikiran dan hati kita dari kejelekan. Dan yang keempat, dapat
menjadi vaksin dari berbagai macam penyakit. Loh, Mister kok bisa jadi vaksin? Iya, karena itu adalah janji dari Allah. Vaksin dari Allah, bukan vaksin buatan manusia. Tentunya vaksin dari Allah itu lebih kuat dan lebih ampuh daripada vaksin buatan manusia. Itu hadis-hadis tentang anak yatim. Oke, untuk Quran hadis, ya tugasnya adalah menghafalkan hadisnya saja tanpa artinya. Nanti direkam, dikirimkan ke Mister melalui Google Form link pengumpulan tugas. Mister ulangi tugas hadisnya menghafalkan hadis anak yatim tentang peduli anak yatim. Hadisnya saja, Arab petok itu loh ya, nggak usah arti. Direkam, dikirimkan ke Mister. Mister lanjut ke mapel fikih. Kemarin kita sudah mengerjakan soal halaman 82 sampai 83, ada 5 soal. Oke. Mister akan bahas untuk soal nomor 1, disiapkan dulu fikihnya halaman 82. Sudah siap? Oke. Bagaimana cara menggunakan ihram, baju ihram bagi laki-laki dan perempuan? Jawabannya bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Ya, jawabannya bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Di sini sudah lengkap. Ya, men will need to white clothes without sticking. Tidak boleh ada jahitan. Itu yang laki-laki. Ukurannya sesuai dengan badannya dan seterusnya. Kalian bisa baca. Hanya dibulet-buletkan kalau yang laki-laki. Tapi yang perempuan berbeda. Ada beberapa variabel. Ya. Kalau yang laki-laki hanya 2 helai, tapi yang perempuan ada yang berkata 2 helai, ada yang boleh lebih. Tentunya syarat untuk memakai ihram ini harus menutup aurat. Untuk detailnya kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing. Ada pertanyaan untuk jawaban nomor 1? Lanjut ke nomor 2 ya. At the time tawaf, it's required in the holy state of hadas or impure. What if someone farts when doing tawaf? Ketika tawaf itu kan syaratnya bersih dari hadas dan najis. Ketika seseorang itu kentut ketika tawaf, so bagaimana? Kita harus bagaimana? Tawafnya batal. Berarti harus mengulang tawafnya. Sebelum mengulang harus mengambil wudhu terlebih dahulu. Itu kalau hadasnya. Kalau najisnya, kalau terkena najis, maka harus membersihkan najisnya terlebih dahulu. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini ada 2 inti. Yang pertama, bersuci dari hadas dan najis. Setelah itu, repeat the tawaf. Oke, next. Number 3. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 2? Iya. Silakan. Insya Allah di Masjidil Haram pasti ada air. Sebentar. Karena tawaf itu hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu sudah tersedia air dengan jumlah yang banyak dan pasti cukup. Insya Allah bisa. Tapi ketika emang itu krisis air, nggak tahu, kayaknya nggak bakal terjadi, maka kita bisa ganti dengan tayamum. Seperti itu. Ya, ketika nggak ada air sama sekali, maka boleh menggunakan tayamum. Secara teori di Masjidil Haram itu ada sumber air Zam-Zam dan juga ada banyak tempat wudhu. Insya Allah nggak akan kekurangan
air untuk berwudu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, next number 3. What if there is a man touching skin with a woman at tawaf time? Ketika tawaf, nggak apa kulit laki-laki bersentuhan dengan kulit perempuan, apakah itu membatalkan? Apakah enggak? Apa jawabannya? Oke. Ketika membahas ini, kita harus tahu bahwasannya ada beberapa pendapat. Pendapatnya Imam Syafi'i batal. Tetapi pendapat beberapa imam yang lain, Imam Maliki, itu membolehkan asal tidak ada niatan. Jadi Mister di sini akan beri dua jawaban yang harus ditulis kedua-duanya. Pertama, jadi there are two possibility. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu tidak masalah. Ya, ketika tawaf, kalian tahu ketika haji itu betapa banyaknya. Ketika nggak pandemi ya, ketika haji itu saking ramainya, jadi desaan. Nah, ketika desaan itu tadi kembali kepada niat orang tersebut. Ketika orang tersebut nggak ada niatan untuk menyentuh kulit dari lawan jenisnya, maka itu diperbolehkan, tidak membatalkan. Tetapi ketika ada niatan biar bisa menyentuh kulit lawan jenisnya, maka hal tersebut membatalkan. Oke, ada dua hal jawaban yang perlu ditulis di sini, dua kemungkinan. Ketika itu berniat untuk menyentuh, maka batal. Ketika tidak ada niatan apapun dan tidak sengaja, maka boleh lanjut. Seperti itu ya jawabannya ya. Ditambahi. Oke, Mister lanjutkan. Nomor 4. Why in the implementation of the pilgrimage there is the activity of throwing jumroh? Kenapa di dalam haji ada aktivitas balang jumroh, melempar jumroh? Kenapa ada balang jumroh? Oke. Kita tahu bahwasanya balang jumroh itu melempari setan, seperti kisahnya Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Nabi Ismail. Di situ digodain setan, lalu Nabi Ibrahim melempar setan tadi sampai di 3 tempat. Nah, itulah yang disebut dengan balang jumroh. Balang jumroh di sini itu adalah suatu simbol ya untuk melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Selain itu, karena setan itu adalah musuh dari manusia, ya setan itu kan musuhnya manusia, maka di dalam balang jumrah itu harusnya kita dapat menang daripada pengaruh-pengaruh setan, menang dari mengontrol emosi, menang dari hawa nafsu kita sebagai manusia. Itu hikmahnya. Oke, next. Ada pertanyaan nomor 4? Lanjut. Nomor 5. What is the lesson that we can take from sa'i activity? Oke. Ketika sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah, ya. Di dalam aktivitas sa'i ini memiliki hikmah bahwasannya dalam menghadapi suatu masalah dalam kehidupan, dalam apapun kita melakukan sesuatu apapun, itu kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya, harus berusaha pantang menyerah, do the best effort, tidak menyerah, dan itu semua kita lakukan untuk diri kita, keluarga kita, bahkan untuk masyarakat yang ada di lingkungan kita. Selain itu, juga harus memasrahkan hasil apapun kepada Allah.
Jadi di dalam sa'i, pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik yaitu lakukan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan pasrahkan semuanya kepada Allah. Harus optimis, nggak boleh menyerah. Itu yang dapat diambil dari sa'i. Kenapa kok seperti itu pelajarannya? Karena kita tahu cerita ketika ibundanya Nabi Ismail lari-lari dari bukit Safa ke Marwah untuk mencari air, untuk mencari makanan, yang ketika itu Nabi Ismail kelaparan dan haus sangat. Kalian tahu bahwasannya Arab itu sungguh sangat terik panasnya. Nah, ketika itu Allah berikan air Zam-Zam melalui kaki Nabi Ismail. Nah, di situ makanya tadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah melakukan yang terbaik, berusaha semaksimal mungkin dan pasrah kepada Allah apapun hasil yang diberikan. Okay, any question about Qur'an and fikih? Fikih nggak ada tugas lagi. Tugasnya fikih cuma membetulkan jawaban kalian masing-masing. Itu mudah, tinggal didengar lagi nanti videonya ini Mr. Upload. Lalu yang Kurdis, tugasnya adalah menghafalkan hadis simpati kepada anak yatim. Direkam. Arabnya saja. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ayo ditutup. Let's alhamdulillah together. Alhamdulillah Rabbil alamin.